rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Sakniki bab baru nggih. Bab larangan bagi orang yang memakan bawang putih, bawang merah, bawang bakung niku napa? Bawang bombay. Atau yang berbau tidak enak lainnya ya, untuk memasuki masjid sebelum bau makanan tersebut hilang, kecuali terpaksa. Pete, jengkol, landing, rokok termasuk kan ya berbau tidak enak ya. Neng masjid itu ngerokok dilarang, neng masjid beneran no. Orang dilarangnya ramangka. Karena itu alasannya dilarang ramangka. Ya, kita baca hadisnya yang pertama atau hadis yang ke 1701. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man akala min hadis sajarah, barang siapa yang makan tumbuhan ini, sajarah pohon atau tumbuhan, yakni asuma, yaitu bawang merah, bawang putih. Suma itu bawang putih, basol bawang merah, suma bawang putih. Fala maka janganlah yakrobanna, benar-benar mendekat masjidana, masjid kami. Wa fi riwayatin li Muslim, dan dalam satu riwayat bagi Muslim, masajidana, jamak tentunya. Tadi masjidana, masjid kami, ya ini masa panjang ya, jidana, masjid-masjid kami. Kan itu. Cuma kalau orang Jawa jarang-jarang makan mentahan ya. Bawang dipangan mentah itu jarang-jarang ya. Nek sudah dimasak kan baunya sudah berbeda ya. Mangan tah glegeken, mangan bawang itu glegeken toro banget. Kan itu nggih. Nek sudah dimasak sudah ora pati nggih. Tur mangane kan ya bumbu to nggih, campuran tok. Kan gitu. Nek sing mentah biasane bawang merah dengan sate niku nggih. Campuran sate niku bawang merah. Kowe nek sate jajan, sate nyate dhewe ora tinggi bawang merah. Nggih. Pun berikutnya Wan Anasin radhiyallahu anhu qala 1702 nggih. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man akala, man barang siapa yang akala makan min hadis sajarah, dari tumbuhan ini, fala yakrobanna, maka janganlah benar-benar mendekat kepada kami, bana itu ya, mendekati kami. Wala, dan janganlah sholyana ma'na, dan janganlah sholat bersama kami. Jadi ini bukan hanya di masjid, tapi mendekat saja tidak boleh. Lungguh bareng saja tidak boleh, cerak-cerak. Wah, kan itu. Ini apa namanya? Karena baunya tadi, karena baunya kan gitu. Tapi kalau baunya sudah hilang tidak apa-apa ya. Kalau baunya sudah hilang tidak apa-apa. Makan bawang, makan apa namanya, bawang putih, bawang merah, jengkol dan lain sebagainya. Kalau sudah baunya hilang sudah tidak apa-apa. Sebagaimana nanti di hadisnya Umar itu ya, kan di hadisnya Umar. Kita baca dulu hadisnya berikutnya 1703. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man akala, barang siapa yang makan suman, bawang putih, au basolan atau bawang merah, fal ya'tazilna,
maka hendaknya menghindari dari kami. Aufal ya'tazil masjidana, atau menghindar dari masjid-masjid kami. Muttafaqun alaihi. Wa fi riwayatil Muslim, dan dalam riwayat Muslim, man akal al basol, barang siapa yang makan bawang merah, wasuma dan bawang putih, wal kurrosa, ini yang bawang bakung tadi ya, berarti kan bawang bakung saya juga belum tahu, pokoknya jenis-jenis dari bawang tadi ya. Fala maka janganlah yakrobanna, benar-benar mendekat masjidana, masjid kami. Fa innal malaikata, makanya malaikat itu ta'adzana, terganggu, mimma, dari apa-apa yang ya ta'adzana, mengganggu, minhu darinya itu banu adama, bani adam, maksudnya manusia. Ya. Jadi salah satu alasannya tidak boleh itu ya membawa bau-bau tadi ya, itu karena yang pertama mengganggu orang lain ya. Yang kedua juga mengganggu malaikat juga terganggu ternyata ya. Malaikat juga terganggu ya, malaikat itu terganggu dengan apa-apa yang mengganggu manusia. Kalau manusia merasa terganggu, malaikat juga merasa terganggu kan ya. Begitu. Berikutnya 1704 ya, kita baca sekarang. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, sunya dia Umar bin Khattab khotbah yaumal jumati, khutbah pada hari Jumat. Faqala, maka beliau berkata fi khutbatihi, di dalam khutbahnya, summa, kemudian innakum, sunya kalian itu ayuhan nas, wahai manusia, takuluna, kalian makan sajarota, ini dua tumbuhan. Ma, apa yang arohuma, aku melihatnya, ma tidaklah arohuma, aku melihat keduanya, kedua tumbuhan tadi, ila khobisata, ini kecuali keduanya itu jelek, dua tumbuhan tadi, yaitu al basol, bawang merah, wasuma, dan bawang putih. Nek ngene dhewe berambang karo bawang, rasa nggih merah putih nggih. Nek berambang ki mesti merah, nek bawang putih. Jawa. Laqad sungguh-sungguh itu aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat Rasulullah SAW idza wajada, apabila mendapati rihahuma, bau keduanya, bau bawang atau berambang tadi, minar rajuli, dari seseorang, fil masjidi, di dalam masjid, amarobi, memerintahkan dengannya untuk dikeluarkan. Fa'ukhrija, maka dikeluarkan ilal baqi, ke baqi. Faman akalahuma, maka barang siapa makan keduanya, fal yumidhuma, maka hendaknya mematikan keduanya, mematikan baunya, bukan mematikan orangnya loh. Mematikan baunya, tobakan dengan memasak. Okay. Jadi supaya baunya hilang itu caranya dimasak. Kalau dimasak baunya hilang. Nah, ini ya tadi ya. Jadi kalau baunya sudah hilang, ya tidak masalah. Kan ya, makan apapun itu kalau baunya hilang tidak masalah. Kan ya. Terus dari sini, dari beberapa hadis tadi ya, dari beberapa hadis tadi ada pelajaran. Yang pertama, larangan membawa bau yang tidak enak ke masjid. Intinya kan gitu nggih. Mbuh bau mulut, mbuh bau badan termasuk kan gitu. Nah, dulu adanya kalau Jumatan disuruh mandi itu kan awalnya kan karena orang mangkat Jumatan ki berkerja langsung mangkat. Wah. Padahal nek awane ngene kan gemburu biasa.
wape do sumuk. Jadi mesti ting klenyit. Ting klenyit abune. Wah, makanya mau gimana suruh mandi kan itu nggih. Kan gara-garanya kan itu. Ya, termasuk itu tadi nggih, termasuk bau badan. Makanya kan dianjurkan, disunahkan kalau ke masjid itu pakai wangi-wangian nggih. Pakai wangi-wangian. Oh, kan itu. Kan itu biar apa baunya wangi enak, bukan bau tidak enak. Kemudian juga bau-bau mulut tadi seperti bawang berambang dan termasuk rokok, maksudnya kan gitu nggih. Termasuk rokok itu kan gitu. Makanya kalau makan itu sekiranya bau, mau kemudian ya gosok gigi dulu nggih. Gosok gigi dulu. Nah, gosok gigi apa sikat gigi? Sikat gigi. Gosok gigi, sikat gigi. Sikat gigi dulu biar baunya hilang, jadi dihilangkan dulu. Nah, gitu. Begitu. Saya itu dulu sekali di daerah Lor Klaten, tapi masih Klaten tapi sebelah utara sana. Saya masih ngaji waktu itu ya. Pernah sholat itu jejer wong sing perokok berat, perokok tengwe napa-napa. Sholat wis mambu jejer wis mambu. Wah boleh. Begitu salam kayak ditampar ya. Assalamualaikum. Wah, tambah. Wah boleh tambah menampar. Wah sih. Ini nganggo jirem mau nganggo tengwe ya. Wah banyak sekali itu. Kan itu. Ya. Kan itu. Karena orang situ waktu itu gitu. Kalau berangkat ke masjid sambil ngerokok. Kalau tekan masjid terus nggih ngan loster-loster ngoten iki lho. Pagere ning loster itu seleh kono sik. Wis nek sing malah dhewe ngono salat. Kok nek sing jedo mulih dibaleni. Sing ora ya wis ning ngono, Pak. Wah, carane ngene ya. Ya mungkin belum ngaji niki napa wis ngaji iki ning kalah dengan nafsunya ya ndak tahu kan iki. Kan itu. Itu yang terjadi nggih. Maka kita jangan mengganggu apa orang yang sholat, terutama biar tidak tidak mengganggu, supaya orang sholat bisa khusyuk gitu loh. Nek terganggu kan jadi tidak khusyuk. Nah kan gitu. Karena memang sholat itu yang menyebabkan khusyuk itu supaya diusahakan. Biar sholatnya biar khusyuk, bagaimana diusahakan? Umpamanya kalau kita sholat gembrobyos kan tadi ra khusyuk kan nggih. Ya men ra gembrobyos piye? Pasangi kipas, napa pasangi AC kan nggih. Biar sholatnya tidak gembrobyos. Oh. Sama sholat Akbar kan itu yang dilewer kan tetap ra khusyuk kan nggih. Wah, khusyuk. Jadi dilewer men geger oproh wah ya ra khusyuk. Makanya dipasang kipas. Mriki niki kipas akeh Bang ya. Jiro Lupatmo. Mo nggih, jero niki kan pengimaman dhewe 6. Wah. Ngontene jek sumuk. Jek sumuk. Sing bagian sumuk ning cilokane napa ne? Eneng sing sumuk, eneng sing adem. Wah, iki ana rekoso. Sing liyane sumuk kono adem dhewe. Liyane gembrobyos malah jaketan. Wah, iki repot. Nek was adem ben kusuk biar ra kademen ngau jaket, mamanya kan gitu ya. Itu diusahakan seperti itu. Ning mau nek teng masjid kan nang le sumuk, nang le adem. Salat, Allahu Akbar, nek teko mateni. Padahal mele kono wis ngurup wis sumuk, nek teko ademen mateni. Wah. Sing napa jenenge? Sing sumuk waduh pateni ya ra. Nek tekone ngurupe genti. Tek lho. Ana teko pateni nek wah iki pateni urip wae. Yes, niku nggih makanya nggih digawe napa jenenge? Digawe kesepakatan. Mungkin nek sing wedi kipas manggene teng mriki ya ngoten nggih. Sing sumuk teng mriki. Dadi digawe.
Makanya nek mestinya kalau orang datang belakangan ini aja ngowah-owah sing wis eneng. Apike ngaten nggih. Nek teko keri aja ngowah-owah sing wis eneng. Wis murup ya murup aja pateni, wong murup mesti ana wong butuh ngono lho nggih. Aja pateni. Jenengan rodok metuh wae. Seko kipas maksudnya kan ngoten. Nggih, niku supaya kusuk nggih, supaya kusuk diusahakan termasuk itu tadi menghilangkan berbagai macam bau tadi. Kemudian larangan ini sebenarnya bukan hanya di masjid saja ya, tapi tadi kata Nabi menghindari kami, artinya di tempat-tempat perkumpulan ya, tempat-tempat perkumpulan, kumpulan RT, nopo, jagong, nopo, di tempat perkumpulan manusia. Nah itu jangan apa namanya membawa bau yang tidak enak, kan gitu. Kemudian dari sini juga pelajarannya Islam itu mengatur dalam berhubungan dengan orang lain ya, jangan sampai mengganggu walaupun hanya dengan bau. Wah, kan ya. Jangan mengganggu orang lain walaupun hanya dengan bau ya, supaya dalam bergaul itu bisa harmonis dalam pergaulan tadi kan gitu. Karena nanti kalau orang ada yang berbau, cuma masalahnya kadang-kadang mambune ora krasa. Wah, wis ambune napa jenenge, mambu ratus sing nganggo minyak napa jenenge, gondopuro, minyak nyong-nyong lho, minyak wangi napa, kok minyak wangi, minyak pusing lho, minyak lenggo masuk angin lho. Jadinya kan campur. Abune campur dadi mulek-mulek nih. Kan itu kadang-kadang sing orang yang peka, yang sensi itu bisa mutah lho, balsam ngono. Dadi jejer mambune wah. Iso jadi mutah-mutah ya, karena baunya campur tadi remason ngono, campur bau keringat, campur. Nah, cuma kadang-kadang masalahnya orangnya itu ora krasa nek mambu terus ngono ganggu ra ngono. Padahal sing jejere kadang merasa terganggu bahkan ngampet mutah tadi kan. Begitu salat selesai melayu ning kamar mandi. Ternyata untuk mutah apa. Nah, itu jangan sampai itu ya. Kan. Ini hadis-hadis tentang larangan tadi. Ada yang ditanyakan sebelum dilanjutkan? Cadang ya, kita lanjutkan. Bab berikutnya bab makruh duduk dengan menegakkan kedua lutut ke perut pada hari Jumat ketika imam berkhutbah, karena itu dapat menyebabkan seorang tertidur sehingga tidak mendengarkan khutbah dan dikhawatirkan wudunya batal. Jadi Jumatan terus iki enten niku lho nggih napa? Lah enten lho Jumatan terus napa? Ngenten iki ngenten kan biasanya terus ngantuk enten lho nggih. Kan enten. Jadi menegakkan kedua lututnya ke perutnya. Hadis 1705. An Mu'adz bin Anas Al-Juwaini radhiyallahu anhu Nabiyya sehingga Nabi sallallahu alaihi melarang anil kibuwah. Kibuwah itu duduk menegakkan kedua lutut pada perut tadi. Yaumal Jumati pada hari Jumat. Wal imamu sedangkan imam yaktubu baru berkhutbah. Sedangkan imam berkhutbah.
duduk al-khitbah tadi ya. Nanti di bahasa yang itu duduk ikhtiba. Nah, namanya duduk ikhtiba atau duduk khitbah tadi. Nah, kenapa dilarang? Karena ketika khutbah itu harusnya orang itu mendengarkan khutbah. Kalau dia duduk itu bisa menyebabkan orang tadi tertidur, kan ya. Kalau tertidur, dia jadi tidak mendengarkan khutbah. Kalau tidak mendengarkan khutbah, berarti dia kehilangan fadilah sholat Jumat. Nah, kan gitu. Itu seperti itu ya, kan gitu. Karena nanti di hadis itu orang yang mendapatkan fadilah Jumat barang siapa yang mandi besar ya, kemudian pakai pakaian yang paling disukai, kemudian pakai wangi-wangian, kemudian datang ke masjid kemudian tidak melangkai atau memisahkan dua orang yang duduk di situ, nah, ya. Kemudian dia sholat sekendaknya, artinya sholat sunnah itu ya, tidak dibatasi berapapun boleh sampai khotib naik mimbar khutbah, itu sholatnya berhenti, kemudian dia mendengarkan khutbah. Wah, itu ya, mendengarkan khutbah. Di situ ada syarat mendengarkan khutbah. Kemudian ikut sholat bersama imam, ya, maka dosanya dihapus dari Jumat ke Jumat ditambah 3 hari, jadi 10 hari. Yang banyak dilanggar adalah tidak mendengarkan khutbah. Nah, ini lagi. Salah satunya apa? Dengan ngantuk tadi. Nah, dengan tidur. Ada. Berarti dia tidak mendengarkan khutbah, itu bisa menghilangkan fadilah tadi, kan gitu. Nek di zaman dulu juga termasuk bermain kerikil ini nggih. Barang siapa yang bermain kerikil pada khotib sedang khutbah, fakot lagu, maka Jumatnya sia-sia karena itu dia apa? Fokusnya ke khutbah jadi hilang, malah bermain kerikil, artinya jadi tidak mendengarkan khutbah. Itu salah satu dengan bermain kerikil. Sebetulnya yang penting tidak mendengarkan khutbahnya tadi. Apapun apa yang menyebabkan tidak mendengarkan khutbah, jadi menghilangkan menghilangkan fadilah tadi. Nah, makanya hati-hati ya. Jadi jangan tidur. Lah, duduk tapi tidur nggih. Sing Jumatan mau teko risik wis nunggu suwe, mesti wis ngantuk. Ditambah khotib nek khotbah ya suwe. Berarti mendukung. Nah, nggih. Napa? Kalau tidurnya dengan duduk sambil duduk tidak. Kalau terlentang wudu. Terlentang wudu. Nah, tidurnya sambil duduk tidak wudu. Ya. Dan jamaah itu niteni khotib. Wah iki. Suwe engko anu. Nek khotibe wis sing kulino suwe, kuwi jamaah wis ra ikhlas. Wis ra ikhlas. Dhisik wae iki suwe kok. Wah, jadi malah jadi pendukung, makmumnya tidak mendengarkan. Begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, makmumnya bismillahirrahmanirrahim. Ya bismillah. Sampai udah mulai turu. Wah, itu. Kan itu nggih. Khotib iki ya seneng ngomong masalahnya. Ngerti jamaah udah turu kabeh aja nguji aja apa dhek ceramah itu. Ceramah di rumah kayak seneng men lho. Seneng men khotbah masalahnya. Didelok udah turu kabeh lho ceramah iki dicermai sapa jadi. Pada jamaah do dulu. Nek cara jane khotibe ya mengkono. Ya mengkono ae apa bahasa ya mengkono. Kan ini. Kan gitu nggih padha dene kan. Jadi makanya ya itu tadi khotbah itu tidak usah panjang sebagaimana perintah Nabi ya. Kan itu. Jadi pendeknya khotbah dan panjangnya sholat itu menunjukkan kefahaman orang tadi
dalam masalah agama. Kan itu nggih. Kan itu tadi khotbah ini singkat des rampung. Dari turun sida turu wis rampung ngono lho nggih kan itu dadi mendengarkan. Tur nek wis dititeni wae khotbah singkat ngono iki wong iso ora turu wis ikhlas kok. Oh iki ra apa-apa iki khotbah pendek iki, ikhlas gitu lho. Dadi ora bakalan turu, ora bakalan ngantuk, wis ora ngantuk nek iki. Kan oke kan. Nah itu makanya nggih niku aku napa jenenge khotbah ini nggak usah panjang-panjang, udah turu, ini udah turu kan ini tadi yang pertama kehilangan fadilah Jumat, yang kedua khotbah ra dirungokke kok seneng nek kula nggih ya rasa ngomong khotbah ya apa wong ra dirungokke kan. Nah, tapi kadang-kadang ada khotbah iki khotbah karo merem dadi padha orang makmume merem ora ngerti aku bakar merem ngene baru-baru sederek sedaya walah. Jadi ora ngerti nek makmum iki do turu. Lho kok wowo antian. Ngono menika kula simpulaken sepindah baleni kok ngarep neh. Ban nyimpulke iki baleni khotbah meneh. Jadi sampai kadang-kadang jamaah ini ya nek ngopo lu wae kayak apa-apa. Ora itu omong aja kok ngopo. Wah, ini sing keplok, ini sing macam-macam. Lah ngono ki sing kotipe ya ora krasa ya. Nah nggih. Niku ngoten iki nggih. Makanya mestinya cara-caranya ada kerjasama antara khotib dan makmumnya ya. Khotib juga itu tadi berusaha supaya makmumnya jangan ngantuk. Nah, kan gitu. Ya tidak gitu. Nggih. Nek ngaji ngantuk men mboten napa-napa. Ora kehilangan fadilah. Kan wis entuk barokahe. Nek ilmune mbok entuk mbarane wis entuk barokahe ngaji. Nah, cuma kadang-kadang jadi salah paham niku. Lah karo turu karo ngantuk-ngantuk ngono. Ora oleh nek krungune oleh. Wah, repot. Orane ra krungu, wis repot niki. Ane nggih. Nggih. Nggih, jadi pelajarannya diperintahkan memperhatikan khotib. Ya, memperhatikan khotbahnya khotib pada hari Jumat, tidak disibukkan dengan sesuatu yang bisa apa namanya memalingkan dari mendengarkan khotbah. Nah, kan itu ya. Kan itu. Tapi kadang-kadang khotib iki ya orang ngaji. Zaman biyen khotib arang-arang sing ngaji. Ya segandenge sok wis khotib kuwi dijawab. Nganti dapal, isine mesti kuwi engko. Isine ya kuwi dadi jamaah iki wis apal. Engko isine mesti kuwi. Dadi isine iki aja kayak kuwi terus ngono. Ora ngaji dadi bahane gur kuwi dadi ngger khotbah. Engko mesti metu iki ngono. Nanti apa jenenge? Nganti jamaah do apal. Ya itu. Ngoten nggih. Padahal sajane bahan kan Al-Qur'an saka surat Al-Fatihah nanti anas akeh banget nggih. Pane sak Jumat ditekke sak ayat, Jumat berkali sak ayat ngono kan wis kanan 3.600 6.600 Jumat. Nah, sekitar 6.000 Jumat ini. Kan ini. Ini pun nggih, satu hadis selesai. Bab berikutnya, bab larangan bagi seorang yang memasuki 10 hari pertama bulan Dzulhijjah sedang dia hendak berkorban. Larangan apa? Larangan memotong, mencukur sebagian rambut atau kuku sampai dia menyembelih korban atau sampai korbannya disembelih.
niki pun anu nggih pun viral nggih. Niki pun do mudeng niki hadis niki kan pun do mudeng nggih pun ngamalke. Pun ngamalke ning mboten napa di waos mulih nggih. 1706 an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat. Dia berkata Ummi Salamah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana lahu dhibhun yadbahuhu." Man kana, barang siapa yang adalah lahu baginya, maksudnya dia mempunyai dhibhun apa hewan korban yadbahuhu yang akan dia sembelih, binatang sembelihan yang akan dia sembelih. Faida maka apabila ahla telah hilalu Dzulhijjah, yaitu hilal bulan Dzulhijjah, fala ya'khudanna min sya'rihi, maka janganlah ya'khudanna itu mengambil, maksudnya di sini mencukur, min sya'rihi dari rambutnya, wala dan tidak min atfarihi dari kukunya, syai'an sedikit pun, hatta sehingga yudhiyya dia berkorban. Artinya sampai korbannya disembelih, karena korban itu tidak semua orang menyembelih sendiri kan, ada yang menyembelih orang lain kan itu. Pun anu nggih, pun apa jenenge? Pun dijalankan nggih ngeten iki. Hikmahnya apa? Sebagian ulama membahas hikmahnya karena binatang korban nanti, apa yang ada di binatang korban itu akan membebaskan pengkorbannya dari api neraka. Kan binatang korban ya ndek wulu, ndek kuku, ngono nggih. Makanya orang itu nanti bebas dari neraka, sak rambutnya, sak kuku-kukune terhindar dari neraka, ngono nggih. Lama gitu hikmahnya gitu. Jadi itu semua yang ada pada binatang korbannya itu akan membebaskan pengkorbannya, orang yang korban dari api neraka. Makanya kukunya jomok ketok isik rambutnya, jadi sesuk sak rambutmu, sak kuku-kukumu terhindar dari neraka. Kan itu hikmah dari larangan ini. Cuma nanti kan ulama membedakan antara hukumnya gitu. Larangannya itu larangan haram apa larangan makruh. Nah, ulama berbeda, ada yang mengatakan haram. Jadi haram tidak boleh, tapi ada yang mengatakan makruh. Tapi ya kita dilarang oleh Nabi dilakoni ngono nggih. Jelas aman, itu lho nggih, jelas aman. Kecuali darurat nggih. Darurat. Lah napa darurat niku lah sirai diklewang klitih. Kayaknya harus dijahit kan dicukur sih. Kadang cukur sedikit pun enggak boleh. Wah, kayaknya diklewang klitih ya. Kan kudu dicukur sih enggak harus dijahit. Artinya nyukurnya kan enggak apa-apa karena ada niku wau darurat gampang ya, ada sebabnya. Kan gitu. Apa kukune kesandung, sandung kukune apa jenenge? Mengkap-mengkap potong. Jadi tidak apa-apa. Namanya darurat nggih. Kemudian nanti begini nih juga, nanti kalau ada orang yang menyembelihnya itu tidak di hari H. Nggih. Tidak di hari H. Di hari Tasyrik ya tanggal 13, berarti sesuk oleh motong rambut karo kuku ya pokoknya setelah korban dia itu disembelih. Jadi sah jadi 13 hari atau 12 hari tidak menyembelihnya. Cuma saya tambahkan ini kan mulai hilal ya, artinya mulai masuk tanggal 1 Dzulhijjah mulai tidak motong. Ini ada artinya juga sudah viral juga. Ada amalan yang pahalanya besar yaitu di 10 awal bulan Dzulhijjah. Nggih. Wal asr walayalin asr, nanti di surat apa?
Wal fajr nggih. Wal fajr walayalin asar, demi waktu fajar dan malam-malam yang 10. Jadi ulama malam-malam 10 itu adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Yang itu lebih afdal daripada 10 akhir bulan Ramadan. Wah, gitu ya. Jadi menurut ulama itu lebih afdal dari 10 akhir dari bulan Ramadan. Kalau 10 akhir ada satu hari yaitu malam Lailatul Qadar, orang yang beribadah di situ akan lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi kalau orang yang beramal di 10 awal bulan Dzulhijjah itu sama dengan orang yang jihad di jalan Allah, mati, hartanya habis. Oh, sama dengan itu nggih. Kan itu. Jadi kata Nabi tidak ada amalan yang lebih baik daripada amalan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Sahabat sama bertanya, juga jihad fisabilillah ya Rasulullah, juga jihad fisabilillah. Kalah orang yang beramal ini. Kecuali orang itu berjihad dengan jiwanya dan hartanya, pulang tidak ada, tidak membawa apa-apa, sudah mati bodone entek. Itu baru bisa menyamai orang yang beramal di 10 awal bulan Dzulhijjah. Nek cara hitungan kan luwih enteng nggih. Jihad bondone dientekke, wonge mati kan abot ta nggih. Abot niku. Awake dhewe katanya ya rong wani ngoten niku. Kon perang karo bondone digowo kabeh kan rong wani ta nggih. Ya niki nek kesempatan sing amalane padha niku jane. Penak ya Allah Maha Murah. Ya beramal di 10 awal bulan Dzulhijjah niku. Amal soleh pokoknya. Amal soleh ya macam-macam, poso, zakat. Kok zakat nek zakat kan zakat. Napa jenenge? Ya, pas zakat mal pas jatuh teng mriku ya mboten napa. Infak, ngoten nggih, puasa, baca Quran. Makanya di 10 awal bulan Dzulhijjah itu orang-orang mengejar. Pokoknya 10 dina iki aku kudu khatam Al-Qur'an. Wah, 10 dina khatam Al-Qur'an. Aku posone ora nggo tanggal 9 tok, tapi tanggal 1 tekan 9. Jadi posone 9 dina. Pokoknya aku ngokeh-okeh sedekah. Sesuk nek pas tanggal 9 do poso tak ngundang buka bersama. Wah, itu nggih. Jadi dari segala penjuru ditempuh. Nah, ya makanya kita kemampuannya apa? Itu nggih. Kemampuannya pokoknya kita nanti di tanggal ini ya 10 awal Dzulhijjah berusaha untuk beramal soleh, ngoten nggih, biar mendapatkan pahala seperti itu tadi. Menurut apa ya di caranya diketok kemampuan kita ketok kemampuan kita masing-masing. Untuk mendapatkan itu. Daripada kon perang sak mati ini karo santai bondone kan abot to nggih. Nah, sebelah niku dilakoni kan. Sebaik-baiknya kan nggih. Ya. Ada pemahaman yang dipotong itu memerlukan sementara pemahaman lain yang dipotong jiwanya. Itu yang benar orangnya nggih. Karena larangan itu kan mesti ya yang biasa dijalani to nggih. Nah kita kan ini wedhus ora tau motong wulune, ora tau motong kukune, atau kan ya, hal yang tidak biasa kan tidak dilarang. Yang dilarang kan mesti yang biasa dilakukan gitu loh nggih. Kowe biasa motong rambut, biasa motong kuku kan nggih. Kan gitu ya, itu yang dilarang itu orangnya. Dan ulama begitu nggih. Ulama yang milih itu. Ya orangnya bukan binatangnya. Ya binatangnya rasa dilarangnya ora tau motong karena memang tidak biasa memotong itu nggih. Gitu. Ngoten nggih. Pun satu hadis nggih. Satu hadis nggih. Bab berikutnya, bab 314 ini, bab 314, bab larangan bersumpah dengan selain Allah.
ya makhluk seperti nabi, Ka'bah, malaikat, langit, ayah, apa leluhur, pokoknya selain Allah makhluk tadi kan gitu. Hadis 1707. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha ta'ala sesungguhnya Allah ta'ala yanhaku melarang kalian antahlifu bahwasanya kalian bersumpah bi abaikum dengan bapak-bapak kalian. Faman maka barang siapa yang kana adalah halifan bersumpah fal yahlif maka hendaknya dia bersumpah billahi dengan nama Allah. Aul yasmut atau diam. Kalau tidak bisa bersumpah dengan nama Allah lebih baik diam. Nah, wa fi riwayatin dan dalam sajudat fi sahih dalam yang sahih. Jadi muttafaqun alaih. Faman kana halifan maka barang siapa yang bersumpah fala maka janganlah yahlif dia bersumpah illa billah kecuali dengan nama Allah. Al yaskut atau diam sama. Liyasmut dengan liyaskut itu sama-sama diam kan itu. Jadi larangan bersumpah kalau di sini dengan nama bapak-bapaknya. Demi ini bapakku. Wah, ini saya bersumpah. Tidak boleh begitu gitu. Jadi sumpah itu hanya boleh dilakukan dengan menyebut nama Allah. Kan gitu. Nek ra iso bersumpah dengan Allah, wis meneng wae rasa sumpah. Nah, itu lagi. Artinya berdiam dari bersumpah. Diam itu maknanya tidak usah bersumpah. Kalau diam terus ngomong apa-apa itu bukan. Maksudnya tidak usah bersumpah. Nah, itu. Nama Allah atau nama Allah apa? Asmaul Husna boleh. Dengan menyebut Asmaul Husna, nama Allah yang 99 itu kan juga nama Allah wallahi misalnya kan gitu nggih. Demi Allah. Cuma sing selain nama Allah kita nggih. Ora penak nggih. Warrahmani ora biasa masalah ini. Wal Qudusi kan. Yang biasa ya Allah itu singkat. Dengan menyebut nama Allah. Berikutnya 1708. Wan Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW la tahlifu janganlah kalian bersumpah bitawagi dengan berhala-berhala wala biabaikum dan juga dengan bapak-bapak kalian. Nah, dulu kan ada orang punya Tuhan namanya Lata, Uzza, kan ya, Manan, ada itu ya nama-nama terus demi Lata, wah kan ya, demi Uzza, nama-nama berhala, tidak boleh. Nama bapak-bapaknya juga tidak boleh. Tapi kalau kita harian arang-arang bersumpah enggak? Arang-arang bersumpah enggak? Enggak tahu bersumpah. Pon 1709. Wa an Buraidah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga Rasulullah qala bersabda man halafa bil amanati
barang siapa yang bersumpah dengan sesuatu amanah, ya, failesa minna, maka bukan dari golongan kami. Sumpah dengan amanah pun demi amanah yang apa? Demi amanah kepada kami. Wah, demi amanah. Ya, pokoknya bersumpah itu dengan menyebut nama Allah. Kalau di sini katanya arang-arang ya orang bersumpah dengan amanah nih kok nggih. Amanah itu jarang. 1710, artinya pendek-pendek nih, tidak banyak keterangan nih. Wa anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah man halafa, barang siapa yang bersumpah, faqala, kemudian dia mengatakan ini bariun minal Islam. Sesungguhnya aku bersumpah berlepas diri dari Islam. Fa in kana kadziban, maka jika dia adalah berdusta, kadiban, dusta bohong, bahwa kamakola, maka dia itu sebagaimana dia ucapkan. Wa in kana shadikon, dan jika dia itu benar, fala yarji'a, maka janganlah kembali, maka tidak akan kembali ilal Islam, kepada Islam, saliman, dengan selamat. Nah, kan itu. Kan itu. Jadi begini kan karena dulu mestinya ada orang yang mengatakan saya berlepas diri dari Islam, bersumpah diri berlepas diri dari Islam. Kalau dia itu sumpahnya bohong, itu sudah apa namanya, dianggap dia berlepas diri dari Islam. Kalau dia itu sumpahnya sungguh-sungguh, sumpahnya sungguh-sungguh, itu dia tidak akan kembali kepada Islam dengan selamat. Nah, artinya ya tidak akan bisa kembali kepada Islam, kan gitu. Makanya rasa sumpah-sumpah nopo, sumpah-sumpah guyon ngoten niku lho nggih. Sumpah guyon berlepas diri dari Islam, ya tidak bisa. Tenanan atau getokan, ya sama-sama akibatnya tidak baik. Nah, tidak bisa bersumpah seperti itu. Dan kita sebenarnya sebelum baca hadis ini sebenarnya tidak terbayang ya ada orang bersumpah seperti ini. Oh ini kok, ini mau sumpah ngono. Sebelum baca hadis itu kan malah tidak terbayang ada orang bersumpah seperti itu tadi. Ibu-ibu ngantuk? Ngantuk, Bu? Hah? Ngantuk? Wah. Ngantuk guys, sekedap melih mantuk. Nek ngantuk dienggo mantuk riyen, kan mboten ngantuk nggih. Ditekake bab nggih. Satu hadis lagi nggih. Diampot. Aja-aja jenengan mau bismika Allahumma ya aja-aja. 1711 nih. Wa ani bin Umar radhiyallahu anhu sami'a rajulan yaqulu. Dia mendengar seseorang berkata, "La wal Ka'bati." Nah, tidak demi Ka'bah. Faqala Ibnu Umar, maka berkata Ibnu Umar, "La tahlif bi ghairillah." Janganlah kamu bersumpah dengan selain Allah. Fa ini, makanya aku sami itu mendengar Rasulullah SAW yaqulu, "Man halafa bi ghairillahi faqad kafara." Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka sungguh telah kafir dia. Au asyraka, atau musyrik. Oh, ya, ada dia musyrik kafir atau syirik musyrik. Nah, gitu. Nah, gitu.
sebagian ulama menafsirkan perkataan kafir atau musyrik itu menunjukkan larangan keras, gitu ya. Larangan keras melakukan sumpah dengan selain Allah tadi. Walaupun Ka'bah ya, Ka'bah kan ya apik ya. Tapi bersumpah dengan Ka'bah tidak boleh. Nah, kan itu. Nah, ini juga apa namanya? Larangan bersumpah dengan. Kemudian pelajaran yang ada di hadis ini, yang di hadis sebelum ada apa? Menegur kalau ada orang bersumpah dengan selain Allah. Kita tahu ada orang sumpah menyebut selain Allah, kita tegur, jangan bersumpah dengan menyebut selain Allah, itu jadi bisa syirik, bisa kafir itu. Karena itu Rasulullah pernah bersabda seperti itu. Nah, orang andelaya tak dudui dengan Riyadhus Shalihin. Lebay dari wah apa jenenge? Napa? Semuci napa wah ngetok sing gaweane ngaji. Wah, artinya saya sudah pernah membaca hadisnya ya, larangan gitu. Itu nggih pelajarannya nggih. Jika ada orang bersumpah kita tegur, itu bentuk amar ma'ruf nahi mungkar. Dan itu sebenarnya sudah bentuk jenengan berdakwah. Nanti lagi baru tegur dikandani, itu sudah berdakwah. Orang kudu macake di atas mimbar itu loh nggih. Langsung satu hadis dipraktekkan. Nah, itu. Pun sampai di sini dulu untuk malam hari ini ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya di bab selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.